Shalom adik-adik. Nah, gimana nih kalian adik-adik? Sehat semua kan? Kayu sehat? Oh, puji Tuhan sehat banget Kak. Kalau Kakak? Ya, puji Tuhan kakak juga sehat. Berarti kalau kita semuanya sehat, nah kita berarti udah siap nih untuk beribadah hari ini, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita dan juga duduk memanis, disiapkan Alkitabnya. Kita bakal memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang yuk Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk mari kita nyanyikan satu lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sekarang yuk mari kita siapkan hati kita, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini kami dapat merasakan kasih setiamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin beribadah ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami juga ingin memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ayo adik-adik kita nyanyi satu lagu lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
masih tetap semangat? Puji Tuhan. Ya, adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya adik-adik bisa menempati posisi yang terbaik. Tetap tenang dan kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Siap ya? Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh memuji Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya, adik-adik, yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita. Dan kita akan baca dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Sudah ketemu? Ya, dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Yuk kita baca bersama-sama ya. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahlah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Ya, adik-adik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tetap teguh walau banyak kesulitan. Ya, adik-adik, Kak Widi mau tanya dulu. Adakah adik-adik di sini yang pernah mengalami kesulitan? Misalnya kesulitan untuk belajar karena susah konsentrasi, atau kesulitan bangun pagi. Kenapa? Karena terlalu banyak bermain games sampai larut malam, sehingga ketika dibangunkan, ayo bangun, ini waktunya sekolah. Males ini masih kedinginan, masih pagi, aku mau tidur dulu. Enggak dengar. Kemudian pada waktu hari Minggu, karena asik terlalu banyak main games, ayo bangun, ini waktunya ibadah. Sebentar, ini masih ngantuk. Akhirnya bablas, ya tahu.
akhirnya kesiangan dan gak jadi ibadah deh. Wah, adakah yang mengalami adik-adik seperti ini? Pernah ya? Kami juga pernah. Nah, adik-adik, sebenarnya kenapa kesulitan ini bisa dialami? Dan apakah kesulitan ini bisa dilalui, bisa dilewati? Wah, pasti bisa adik-adik. Kita bisa melewati berbagai kesulitan, berbagai tantangan dengan cara apa? Seperti yang dibaca pada pagi hari ini dari firman Tuhan, bahwa semua kesulitan itu akan bisa dilewati dengan apa? Dengan kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Mau tahu? Yuk, kita lihat gambar berikut ini. Ya, adik-adik, perlengkapan senjata Allah ini ibarat ya seorang prajurit yang memakai baju yang begitu lengkap dan membawa dengan senjata yang lengkap juga. Ya, di situ kita lihat bahwa prajurit ini gagah berani, ya, dengan baju yang lengkap. Tujuannya apa adik-adik? Supaya prajurit ini bisa melawan dari serangan musuh. Nah, kira-kira senjata apa saja ya? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah, di situ kita lihat ada ikat pinggang kebenaran. Nah, adik-adik, biasanya ikat pinggang itu letaknya di mana? Ya, letaknya di pinggang. Kalau kita lihat gambar itu bahwa di ikat pinggang itu biasanya seorang prajurit meletakkan senjatanya, bisa pedang atau pisau diletakkan di situ. Artinya apa Kak Widi? Kita menggunakan senjata Allah ini supaya kita mengikatkan diri dengan kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab ini. Untuk bisa melawan iblis, kita harus mengikatkan diri dengan kebenaran. Kemudian senjata yang kedua, dengan baju zirah kebenaran, ya. Nah, kalau kita lihat gambar itu, di baju zirah ini adalah baju yang dilapisi dengan besi, ya. Ini tujuannya untuk melindungi diri, ya, melindungi jantung kita, kemudian melindungi hati kita yang ada di balik baju zirah ini. Supaya apa? Supaya dengan kebenaran firman Tuhan kita bisa menjaga hati kita, supaya hati kita tidak diracuni oleh hal-hal yang tidak baik. Dan dengan menggunakan senjata ini supaya kita dihindari dari rasa benci, iri, dendam, dan sebagainya. Nah, kemudian senjata yang ketiga. Nah, kita lihat di situ ada kasut kerelaan. Nah, adik-adik tahu nggak kasut? Kasut itu adalah sebagai alas kaki yang dipakai oleh prajurit. Bisa menggunakan sepatu atau sandal. Ketika berperang, dia tidak merasakan sakit. Tuhan menciptakan kita kaki, kita gunakan untuk berjalan. Berjalan untuk mencari jiwa, mencari jiwa untuk Tuhan. Kita bisa menyatakan kasih kita melalui perbuatan kita kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, kemudian senjata yang keempat, ada perisai iman. Nah, kita lihat gambar tadi ya, sebuah perisai. Tujuannya untuk melindungi, untuk menangkis ketika ada serangan dari musuh. Nah, dengan iman, dengan percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, semua kesulitan, semua godaan, Tuhan yang akan menolong dan menangkis semuanya ini. Nah, kemudian senjata yang kelima, kira-kira apa adik-adik? Ya, ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan, ketopong ini biasanya dipakai di kepala. Ya, dipakai di kepala tujuannya untuk melindungi kepala. Biasanya kalau kita berkendara pakai helm, jadi tujuannya untuk melindungi kepala kita. Dengan senjata ini kita bisa terlindungi dari pikiran-pikiran jahat, dari pikiran-pikiran yang kotor, yang semuanya ini
berasal dari si jahat. Dan yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi adik-adik tidak bisa melawan kesulitan sendiri, tidak bisa melawan godaan-godaan iblis dengan kekuatan adik-adik sendiri. Jadi kita harus menggunakan kekuatan dengan persenjataan dari Allah. Kita minta kepada Tuhan untuk bisa melengkapi dengan senjata Allah. Nah, adik-adik, ketika kita sudah menggunakan perlengkapan senjata Allah, jangan lupa senjata terakhir adalah berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa secara terus-menerus. Ingat adik-adik bahwa musuh kita bukan manusia yang bisa dilihat secara fisik, tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat yang berkeliaran di sekitar kita, yang setiap saat mampu untuk memangsa kita, menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika dunia ini sudah dikuasai oleh hal-hal yang digital, dan mulai dari anak kecil sampai dewasa sudah dikuasai apa yang namanya games, sehingga anak-anak lupa waktu, lupa belajar, dan lupa segalanya, bahkan lupa ibadah karena terlalu asik bermain game sehingga tidurnya terlalu malam dan susah untuk dibangunkan. Nah, adik-adik, yuk mulai sekarang kita gunakan perlengkapan senjata Allah. Mungkin adik-adik bertanya, wah Kak Widi, senjata Allah itu apakah kita harus memakai baju sirah dengan dari besi, membawa tameng, membawa pedang, harus memakai ketopong, helm kalau kita mau melawan iblis? Tidak adik-adik. Itu tadi ya, baju yang dipakai oleh seorang prajurit itu tadi hanya sebuah gambaran, menggambarkan ketika kita sebagai laskar Kristus, sebagai anak Tuhan harus bisa menggunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Di dalam inilah kita bisa belajar sebenarnya apa sih yang menjadi perintah Tuhan, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita ketika memahami akan kebenaran firman Tuhan, ketika hidup kita mengikatkan diri kepada Tuhan, niscaya bahwa kita bisa menghalau semuanya ini. Karena Tuhan yang akan mengutus melalui Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita, kemampuan buat kita, kuasa buat kita untuk bisa melawan roh-roh jahat. Jadi jangan lupa ketika kita sudah menggunakan persenjataan Allah, ya, kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Kenapa? Karena ketika dunia sudah asik bermain games, kita sebagai anak-anak Tuhan berkata dan menolak. Games jangan bermain terlalu besar, dan jangan bermain terlalu lama. Kita boleh bermain game tapi secukupnya. Ketika dunia tidak menghormati orang tua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tunduk dan hormat kepada orang tua. Ketika dunia sudah tidak lagi mau bangun pagi, bangun siang, tidak beribadah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperlengkapi dengan senjata Allah, dengan kuasa Roh Kudus, kita tetap setia beribadah, tetap setia melakukan kebaikan, tetap taat kepada Tuhan. Percayalah bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk tetap tegak, untuk tetap kuat di dalam menghadapi kesulitan. Percayalah adik-adik bahwa semuanya itu bisa dilalui dengan kekuatan Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai, dan untuk aktivitas pagi hari ini, untuk minggu ini, untuk kelas balita dan juga kelas kecil, adik-adik bisa lihat gambar berikut ini, atau adik-adik bisa lihat di grup komisi anak, ya.
Nanti adik-adik bisa download, kemudian bisa menyusun, ya. Seperti ibarat tadi prajurit yang sedang memakai perlengkapan senjata Allah dengan baju-baju untuk melindungi diri, silakan adik-adik susun, ya. Gambarnya tadi secara acak, di-download, disusun untuk menjadi sebuah perlengkapan senjata Allah. Kemudian untuk kelas besar dan kelas remaja, silakan adik-adik menyusun kata. Di situ ada kata-kata secara acak. Adik-adik bisa menyusunnya kembali untuk bisa menyusun kalimat tentang 6 senjata Allah. Nah, adik-adik jangan lupa ya, hasil karya kalian aktivitas minggu ini dikirim melalui Google Form. Ditunggu ya. Ya, firman Tuhan sudah selesai, yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan ketaatan dan kesetiaan buat kami semua, untuk kami tetap belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu, Engkau yang akan menolong kami, memberikan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat melewati setiap kesulitan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Widi. Jadi kita belajar, kalaupun kita sedang dalam kesulitan, kita tetap percaya kalau Tuhan pasti akan membantu kita. Misalnya kita lagi susah dalam belajar, kita keluarkan senjata kita, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, yuk kita persiapkan persembahan kita. Nah, nanti persembahan milik adik-adik dimasukkan di dalam amplop ya, dan nanti dijadikan satu dengan milik Papa dan Mama. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Bersyukur. Mempersiapkan hatinya, kita lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberkati kami dalam kebaktian anak pada hari ini. Kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan bisa berguna bagi pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami dalam pendidikan kami yang mungkin sebentar lagi mau menghadapi ujian, kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami kepintaran supaya kami bisa mengikuti ujian dengan baik. Berdoa juga untuk kesehatan kami, walaupun masa pandemi ini sudah mau berakhir, kiranya Engkau tetap memberkati kesehatan kami. Semoga kami tetap selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik. Berdoa juga untuk kedua orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka di pekerjaannya, berkati juga kesehatannya, limpahkan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kecil lemah, aku ini miliknya.
sudah mau ikut ibadah kebaktian anak hari ini. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang tadi sudah diberikan oleh Kak Bidina. Nanti dikumpulkannya lewat Google Form yang ada di grup komisi anak kita itu ya. Oke,